akan menggalakkan untuk penanaman pohon. Ternyata atas itu juga hutannya gundul. Dinas Lingkungan Kabupaten Nganjuk memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2022. Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tahun ini mengangkat tema potensi plasma nutfah puspa dan satwa Indonesia. Tujuan mengangkat tema tersebut adalah untuk meningkatkan masyarakat perlunya perlindungan plasma puspa dan satwa Indonesia. Peringatan dilaksanakan di depan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk, Sekda Nganjuk Himawan, sejumlah OPD, dan warga masyarakat Nganjuk. Beberapa kegiatan dilakukan untuk memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tahun 2022 ini, diantaranya pembagian hadiah bagi pemenang Sekolah Adiwiyata dan Desa Bersih, pelepasan satwa burung, tebar benih ikan, dan penanaman batang pohon. PLT Bupati Nganjuk mengajak warga Nganjuk untuk bersama-sama menjaga lingkungan hidup. Ekosistem di Nganjuk harus dijaga dengan baik. Menghindari menembak satwa burung, meracuni ikan di sungai, menebang pohon secara liar, dan lain-lain. Menurut PLT Bupati, sebenarnya perda yang mengatur tentang larangan untuk tidak menembak satwa burung sudah ada di Kabupaten Nganjuk. Hanya belum dilaksanakan dengan optimal. Hal lain yang menjadi perhatian PLT Bupati Nganjuk adalah masalah kerusakan lingkungan, sehingga sering mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Untuk itu, PLT Bupati Nganjuk mengajak warga masyarakat untuk melakukan gerakan menanam di lahan-lahan yang rawan bencana dan lahan kosong. Kegiatannya menanam pohon, melepas burung, menebang ikan, senam bersama. Harapannya apa? Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan ya. Ekosistem di Nganjuk harus kita jaga betul. Satu, menghindari misalnya menembak burung, itu tidak boleh. Misalnya mencari ikan dengan cara potas, itu tidak boleh. Mari kita jaga lingkungan kita. Termasuk juga menebang pohon yang kira-kira ya mungkin tidak layak sih, mungkin tidak apa-apa. Tapi yang masih layak-layak ya jangan ditebang, misalnya seperti itu. Sebenarnya sudah ada ya perdanya itu ya. Tapi belum spesifik bicara untuk tidak boleh nembak itu aja lingkungan ya. Ada perdanya. Iya, betul. Memang program kita kembali lagi. Nganjuk beberapa kali kan agak banjir ya. Banjirnya diakibatkan apa? Hujan kiriman. Hujan kiriman dari atas. Ternyata atas itu juga hutannya gundul. Nah itu yang agak repot. Kenapa begitu gundul itu kan hujan langsung turun, maka kita kadang-kadang ketir-ketir. Kira-kira ini hujan di kota misalnya, di atas hujan apa enggak? Atas hujan kita juga ketir-ketir. Maka kita berharap betul pada masyarakat untuk apa? Tidak menebang pohon atau di hutan ya. Dan kalau misalnya ditebang ya harus diganti sehingga betul-betul ekosistem di hutan juga terpenuhi, termasuk vetiver ya, ada khusus vetiver ya, vetiver khusus untuk mengurangi risiko bencana. Di Nganjuk itu satu bencana banjir, yang kedua tanah longsor. Ini yang potensi ada di ngetos dan sawahan. Maka ini yang kita berharap ya selalu kita sampaikan kepada masyarakat, yuk kita bersama-sama jaga lingkungan, maka lingkungan akan jaga kita. Program penghijauan nanti akan kita galakkan bersama-sama, terutama untuk penanaman pohon-pohon di hutan. Nanti kita kerjasama dengan perhutani. Okay? Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Subandi menyampaikan bahwa sehubung dengan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional ini, agar mencintai satwa dan lingkungan hidup. Untuk kecintaan satwa, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan perlindungan terhadap satwa burung yang hidup bebas agar tidak diburu. Sedangkan untuk penyelamatan lingkungan hidup yang akan dilakukan adalah penanaman pohon di sepanjang jalan dan tengah hutan
atau lokasi yang rawan bencana di Nganjuk. Bahwa kita itu begini, untuk Hari Cinta Satwa Puspa ini memang kita tiap tahun kita laksanakan. Melatar belakangnya yaitu bahwa kita itu harus cinta terhadap kelola lingkungan hidup, khususnya terhadap satwa dan puspa. Tujuannya bahwa nanti masyarakat di Kabupaten Nganjuk, khususnya Dinas Lingkungan Hidup akan mengembangkan masalah kita cinta terhadap binatang yang ada di lingkungan kita masing-masing, terutama binatang yang hidup bebas di alam nyata ini. Yang kedua, untuk puspanya, bahwa kita nanti akan menggalakkan untuk penanaman pohon di sepanjang jalan atau di tengah-tengah hutan yang sekiranya sebagai atau menimbulkan bencana di Nganjuk. Kita sempat melepas yaitu burung terkuku sama burung perkutut, kurang lebih jumlahnya sekitar 80, dilepas oleh Pak Bupati bersama Bapak Sekda dan Kepala OPD dan undangan semuanya. Juga ada acara tebar benih ikan, yaitu tebir benih ikan nila yang kita tempatkan di kolanting. Kolanting itu kolam pencegahan stunting, yang mana itu bahwa kolanting nanti akan kita kembangkan di masyarakat, khususnya nanti di lingkungan ibu-ibu dasawisma atau kader-kader yang berada di Nganjuk. Gunanya apa? Yaitu untuk mencegah, istilahnya kita itu mencegah keluarga yang stunting. Jadi sebagai gizi masyarakat, yang mana bahwa satu kolanting kurang lebih hampir 200 ikan lele atau nila yang bisa untuk konsumsi kita sehari-hari. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.